Halo para penikmat film, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik. Amin. Kembali lagi di channel Movie Gue. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film bertema kejahatan di dalam penjara. Dan saya ingatkan, film ini sangat banyak adegan sadisnya. Jadi, jika kalian tidak suka dengan film-film yang bertema gore, maka skip saja video ini. Namun, jika kalian tetap ingin menontonnya, siapkan cemilan, segelas kopi, dan sebatang rokok. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan mobil bus yang sedang membawa para tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam tahanan sela penjara. Oke. Sesampainya di sana, mereka pun disuruh untuk memperkenalkan diri dan diperiksa satu persatu oleh para sipir penjara. Sampai akhirnya tiba giliran salah seorang pemuda. Dan dia adalah Ricky, si ganteng kalem yang mempunyai kekuatan super. Dan dialah tokoh utama dalam film ini. Ketika saat ia diperiksa, tiba-tiba alat pendeteksi pun berbunyi. Padahal ia tidak membawa apa-apa, para sipir pun kemudian langsung memeriksa kembali menggunakan alat scan. Dan mengejutkannya, terlihat ada beberapa peluru yang bersarang di badannya. Seketika sang sipir pun bertanya kenapa ada peluru di dalam badannya. Dengan santuinya, Ricky menjawab bahwa itu hanya kenang-kenangan. Sedikit cerita, bahwa penjara ini dipimpin oleh ketua sipir yang kejam. Dan semua para tahanan dijadikan para pekerja paksa dengan upah. Yang rendah penjara ini juga dibagi menjadi beberapa sektor. Dan masing-masing dipimpin oleh orang kuat yang menguasai sektor tersebut. Di penjara ini, yang lemah akan selalu ditindas seperti kakek tua satu ini. Sebenarnya ia dipenjara hanya karena melanggar lalu lintas yang sedang membawa istrinya ke rumah sakit. Namun kemudian ia ditahan. Sebenarnya masa tahanannya hanya 1 bulan. Namun karena selalu ditindas, masa tahanannya selalu ditambah dan tak kunjung bebas. Hingga disiksa oleh napi lain. Saat itulah Ricky membalasnya. Dan membuat napi songong itu terjatuh hingga wajahnya tertancap paku. Yang sebelumnya telah ia siapkan. Tidak terima atas hal itu, Samuel mendatangi salah seorang sipir dan menyogok sipir tersebut agar Pak Tua itu ditambah lagi masa tahanannya. Kemudian sipir itu pun memanggil Pak Tua yang sedang bekerja dan mengatakan bahwa masa tahanannya akan ditambah atas hal kerusuhan yang terjadi kemarin. Karena sudah tak kuat lagi hidup di penjara ini. Akhirnya Pak Tua ini mengakhiri hidupnya secara tragis dengan cara gantung diri. Mengetahui hal itu, Ricky pun marah dan akan membalas ketidakadilan aturan yang ada di penjara tersebut. Di tempat lain, Samuel memanggil salah seorang sipir lagi untuk mengeluarkan Joro. Dia adalah napi yang dibayar untuk membalaskan dendamnya kepada Ricky. Singkat cerita, Joro pun mendatangi Ricky yang sedang mandi dan langsung menghajar Ricky sampai-sampai Ricky terpental. Namun seketika Ricky pun membalas serangan Joro dengan pukulan mautnya hingga membuat perut Joro bocor. Samuel yang mencoba melawan Ricky, akhirnya Ricky juga melayangkan pukulan mautnya kepada Samuel hingga menembus perutnya. Tak lama dari itu datang pria menghampiri Ricky, bernama Oscar. Oscar meminta Ricky agar tunduk dan patuh kepadanya karena dia adalah penguasa sektor itu yang dimana Ricky ditahan di tempat sektor tersebut. Namun Ricky menghiraukannya. Setelah membuat gempar sektor utara, Ricky pun dipanggil oleh asisten sipir di sana. Dia pun ditanya berbagai hal tentang asal-usulnya dan kenapa ada peluru di tubuhnya. Tetapi Ricky hanya diam tak menjawab pertanyaan tersebut.
Kemudian asisten sipir itu pun memperlihatkan sebuah foto. Dan ternyata itu adalah foto kekasihnya. Si asisten sipir ini memancing emosi Ricky dengan mengatakan bahwa ia akan menggenjotnya. Mendengar hal itu, seketika Ricky pun marah dan menghancurkan meja yang ada di depannya. Hingga membuat asisten sipir itu ketakutan. Kemudian Ricky pun memperingati agar tidak mencampuri urusan pribadinya. Dan lalu Ricky pun meninggalkan tempat itu ketika malam tiba. Ia termenung dan mengingat masa-masa indah saat bersama kekasihnya. Hingga mengingat saat kekasihnya ditangkap pengedar narkoba. Karena tak sengaja memergoki transaksi narkoba. Hingga ia pun dibawa dan akan diperkosa. Namun ia berhasil melarikan diri hingga loncat dari atas gedung. Saat mengetahui kekasihnya itu telah tewas. Ricky pun sangat marah dan melakukan balas dendam kepada bos narkoba tersebut. Walau Ricky ditembaki beberapa kali dengan pistol, itu tak membuat Ricky jatuh. Dan inilah alasannya kenapa ada peluru di dalam tubuhnya. Kemudian Ricky pun membunuh bandar narkoba itu. Inilah penyebab Ricky dipenjara. Di tempat lain, asisten sipir itu memanggil Oscar dan menyuruhnya untuk menghabisi Ricky. Singkat cerita, Oscar pun memancing Ricky dengan menyiksa teman Ricky dan menyalibnya. Dan Ricky pun datang untuk menyelamatkan temannya itu. Kemudian Oscar pun mengajak Ricky untuk bertarung. Setelah kewalahan melawan Ricky, dia pun mengeluarkan pisau dan membuat mata serta tangannya terluka. Saat Ricky terjatuh, ia pun tak sengaja menemukan sumber air dan memecahkannya. Seketika ia pun membersihkan badannya dengan air itu. Kemudian Ricky pun membuat mata Oscar keluar. Dan dengan pukulan maut Ricky, akhirnya Oscar pun tewas seketika. Tak lama dari itu muncul para penguasa sektor untuk bertarung dengan Ricky karena Ricky tak ingin ada lagi korban. Akhirnya Ricky meminta untuk menyudahi perkelahian ini dan membawa mayat Oscar. Setelah kematian Oscar, anak buahnya yang bernama Shinji kini sendirian. Untuk mengisi kesepiannya, dia meniru kebiasaan Ricky, membuat suara dengan meniup daun. Ricky yang melihatnya mencoba mengajari Shinji. Namun betapa terkejutnya Ricky saat melihat lidah Shinji sudah terpotong. Kemudian Ricky pun memberikan seruling kesayangannya kepada Shinji, agar ia tak sedih dan kesepian lagi.
Atas terima kasihnya, Shinji pun memberikan bunga opium kepada Ricky. Tanaman opium adalah tanaman sejenis ganja. Ricky pun heran kenapa ada tanaman seperti itu di dalam penjara. Di sisi lain, Logan sang penguasa sektor barat melihat mereka berdua. Setelah itu kemudian para penguasa sektor itu pun memanggil Shinji untuk dihukum, karena telah membocorkan rahasia di penjara ini kepada Ricky. Tetapi ia diberi dua pilihan, kalau ia tak ingin dihukum, maka ia harus membunuh Ricky. Namun Shinji menolaknya. Kemudian Shinji pun dikuliti hidup-hidup, kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang. Ricky yang mengetahui Shinji telah dibunuh secara sadis. Ricky pun marah besar dan berencana akan membakar lahar tanaman bunga opium tersebut. Asisten sipir yang menerima laporan bahwa lahan tanaman opiumnya telah terbakar langsung terkejut dan panik. Dan di waktu bersamaan pula, ia dikabari bahwa sang ketua sipir akan melakukan kontrol. Singkat cerita, ketua sipir itu datang ke penjara. Kemudian dengan rasa cemasnya, asisten sipirnya pun menceritakan kejadian bahwa ada napi yang membakar habis ladang tanaman opiumnya. Mendengar hal itu, sang ketua sipir penjara pun terkejut hingga membuat dia kejang-kejang sakit jantung. Kemudian ia pun langsung dikasih obat untuk meredakan sakitnya itu. Singkat cerita, kemudian sang ketua sipir itu mendatangi Ricky dan langsung menantang Ricky untuk bertarung melawannya. Mengejutkannya, ternyata sang ketua sipir penjara itu memiliki kekuatan super yang bisa merubah badannya menjadi monster yang menyeramkan. Melihat hal itu, Ricky tetap santuy dan mencoba memukulnya dengan pukulan mautnya. Namun itu sama sekali tidak membuatnya terasa apa-apa, dan berbalik memukul Ricky hingga terpental jauh. Kemudian Ricky pun mencoba mengeluarkan jurus tenaga dalamnya. Kemudian ia memukul perut monster itu hingga tembus. Namun hal itu juga tidak membuat ketua sipir itu terjatuh. Malah kemudian mengangkat Ricky dan melemparnya. Ricky pun dibuat kewalahan oleh ketua sipir itu. Dan mengatakan kepada Ricky bahwa kekuatan Ricky sama sekali tidak membuatnya terasa apa-apa. Dan faktanya ternyata ketua sipir itu memiliki guru bela diri yang sama dengan Ricky. Namun ilmunya dipakai untuk kejahatan dengan menjadi ketua sipir yang jahat. Mengetahui lawannya itu lebih kuat darinya. Sepintas Ricky ingat kata-kata gurunya, "Jika lawanmu kuat, maka gunakanlah akalmu untuk melawannya." Kemudian tanpa banyak bacot, Ricky pun memukul bagian lutut kakinya untuk menjatuhkannya, dan memukul bagian dadanya hingga robek, lalu melemparkannya ke dalam mesin penghancur.
Karena begitu kuatnya, ia masih mampu melawan Ricky. Dan Ricky pun harus menahannya sampai monster itu benar-benar hancur tergiling mesin. Hingga akhirnya tinggal menyisakan kepalanya saja. Di tempat lain terlihat para tahanan yang sudah muak dengan para sipir penjara di penjara itu dan mencoba melawannya. Kemudian Ricky pun datang dan melemparkan kepala buntung sang ketua sipir itu. Seketika para sipir itu pun lari ketakutan. Dan Ricky pun memukul dinding penjara itu hingga roboh. Dan akhirnya semua tahanan di penjara itu dapat bebas dan menghirup udara segar. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau ada yang mau request film untuk dibacain alur cerita filmnya, silakan komen di bawah.